Pemirsa selamat malam, selamat berjumpa di Prime Talk. Tajam mendalam, saya Wahyu Wiwoho. Pemirsa, upaya pelonggaran PPKM yang dilakukan oleh pemerintah masih dihantui angka kematian akibat COVID-19 yang tinggi. Dalam 5 hari terakhir ini, jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 1.100, 1.300, bahkan 1.500 jiwa per harinya. Jumlah kasus kematian tertinggi berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, tingginya angka kematian ini disebabkan oleh banyaknya pasien yang memiliki penyakit penyerta dan mereka yang belum divaksinasi. Lalu apa upaya pemerintah untuk melakukan perawatan atau treatment agar pasien yang berada di rumah sakit maupun bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah tidak sampai meninggal dunia? Inilah Prime Talk selengkapnya. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September dan seterusnya. Ya, baik pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda soal data-data terkini terkait angka kematian di Indonesia. Data perharinya yang kita ambil terakhir dirilis hari Minggu kemarin 25 Juli 2021 karena progres di hari ini masih akan kami olah lagi nanti lebih lanjut. Ini adalah daerah dengan kasus kematian tertinggi karena COVID-19. Jawa Tengah ada di posisi teratas. Ada 21.521 warga di Jawa Tengah yang meninggal dunia sepanjang pandemi COVID-19 1,5 tahun terakhir ini. Kemudian disusul Jawa Timur 18.513 warga. Kemudian DKI Jakarta 11.333. Kemudian Jawa Barat ada 8.146 warganya yang meninggal dunia. Dan di urutan kelima ada daerah istimewa Yogyakarta ada sebanyak 2.926. Ini adalah kasus kematian tercatat di rumah sakit. Bagaimana dengan yang menjalani isolasi mandiri? Karena dalam beberapa pekan terakhir ini juga menyita perhatian karena angkanya yang cukup tinggi. Kita bergeser lagi ke slide berikutnya adalah kasus kematian yang terjadi saat isoman. DKI Jakarta ternyata ada di posisi paling atas, 1.217 warga ibu kota yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Jawa Barat 686, daerah istimewa Yogyakarta 307, Jawa Tengah 173, Jawa Timur 129. Banyak faktor yang menyebabkan angka kematian saat isolasi mandiri ini terjadi. Salah satunya adalah soal treatment. Treatment, kemudian juga pelaporan, banyak juga warga yang tidak mengetahui bahwa dirinya juga mengidap penyakit penyerta. Kita bergeser lagi ke slide berikutnya. Bagaimana dengan rasionya? Ini adalah rasio tingkat angka kematian karena COVID-19. Kalau boleh saya informasikan terlebih dulu, gambarannya adalah di Indonesia rasio kematian itu 2,7%. Sementara Jawa Timur lebih tinggi, 6,56% dari angka nasional. Jawa Tengah 4,74% dari angka nasional. Kemudian DKI Jakarta dan Jawa Barat ada di bawah rasio angka kematian nasional 2,7%, yaitu 1,44 dan 1,43%. Inilah yang kemudian harus diperbaiki tentunya, baik pemerintah pusat yang harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait untuk bisa menekan angka-angka yang tadi sudah saya sebutkan. Dan pemirsa, berikut pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait penyebab tingginya angka kematian dalam beberapa hari terakhir ini. Ya, kadang-kadang banyak orang merasa saya hanya batuk-batuk kecil, saya nggak mau ke rumah sakit. Apalagi takut dites, saya nggak mau dites. Yang banyak wafat adalah karena terlambat masuk ke rumah sakit. Penyakit ini kalau ditreat lebih dini, sembuh insya Allah Bapak Ibu. Ya, di seluruh dunia dari 100 yang sakit, yang masuk rumah sakit cuma 20%. Yang wafat mungkin sekitar 1,7%. Ya, lebih rendah dari TBC atau HIV. Tapi harus dirawat dengan tepat dan cepat. Jadi kalau sudah positif, cepat dites. Kalau dites, cepat ukur saturasi. Kalau saturasi di atas 94, stay at home. Insya Allah akan sembuh.
Tapi kalau di bawah, nah itu harus segera dikirim ke rumah sakit. Ya, bagaimana pemerintah terutama pemerintah provinsi menjawab tingginya kasus kematian baik yang ada di rumah sakit maupun yang tengah menjalani isolasi mandiri? Kami akan tanyakan langsung ke dua kepala daerah. Yang pertama ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Ganjar, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Mas Emil, apa kabar Mas? Insya Allah baik. Baik, terima kasih. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto. Selamat malam Dok. Selamat malam. Baik, kita akan mulai perbincangannya. Mungkin saya minta dari Mas Ganjar terlebih dahulu menjawab data-data yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah ikut bergabung dari awal. Bagaimana menjawab angka-angka tadi Mas, tingginya kasus kematian akibat COVID-19, baik yang di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri, Mas Ganjar? Yang pertama, kami mentradisikan pokoknya dilaporkan. Integritas data itu menjadi sangat-sangat penting. Apapun datanya, bagaimanapun rupanya, itu mesti dicatat. Dan dengan itu kita akan bisa tahu sebenarnya angka-angka yang ada. Maka kita juga menginventarisasi dari angka yang itu ternyata lebih banyak yang di data saya itu usia dewasa. Dewasa ini antara 20 sampai 60 tahun, itu ada 58,72%, dan lansia ini di atas 60 tahun, dan ini 8.535. Tentu dengan data terakhir akan bertambah sedikit. Dari itulah kemudian kita cari, kita petakan, dan yang tertinggi ternyata mereka yang isolasi non-ventilator. Ini dari data yang saya baca. Dan terus kemudian yang kedua dimasuk ICU dengan ventilator. Ya. Yang ketiga baru yang lain-lain. Kenapa ini saya sampaikan? Maka kita tahu bahwa yang isolasi non-ventilator itu mendapatkan atau berada pada ranking pertama. Dan ini yang sekarang kita kejar untuk kita bisa mencoba memperbaiki sistem pelaporan, sistem jogotongo, sistem checking yang kita lakukan dengan para mereka yang melakukan tracer dan akses pelayanan kesehatan yang terdepan begitu. Oke, Mas Ganjar, soal tadi tingginya yang meninggal dari mereka yang menjalani isolasi non-ventilator ini, apakah artinya memang kekurangan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatannya, ventilatornya, atau memang sejak penanganannya dari mulai di rumah, kemudian melapor kasusnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit, atau bagaimana? Variannya cukup banyak Mas Wahyu. Ketika kita mendapatkan itu praktek sampai dengan hari ini, umpama nih kita mau melakukan 3T. Satu orang yang terpapar itu ternyata ketika kita harus mencari sampai dengan 5 hubungan erat, hubungan dekat, atau sampai 8 saja ternyata sudah kesulitan. Biasanya stigmatisasi muncul dan orang takut. Yang kedua, ada juga kemudian yang tidak melapor. Maka kenapa kemudian dalam konteks mikro, pada saat PPKM mikro itu kita membuat mikrozonasi agar melapor atau tidak melapor, kalau satu kemudian terkonfirmasi dia positif, maka harus dilakukan tracing dan testing. Nah pada saat itu, ada orang-orang yang sudah berkumpul itu, atau pernah bertemu, pernah berjumpa, itu mesti menjadi target sasaran. Seringkali memang kami mengakui kok achievement-nya itu kadang-kadang tidak bisa sesempurna yang kita targetkan. Maka biasanya mereka ya hanya mempunyai rasio yang sangat kecil, 1:3 dalam melakukan tracing. Inilah yang kenapa secara nasional kemarin dirapatkan bersama dengan Menko agar ini kita kejar. Maka saya sudah 4 kabupaten tiap hari kami melakukan rembuk desa bersama kades-kades. Apa kesulitan Anda? Sebenarnya tidak terlalu banyak. Beberapa di antara sudah membuat WA group, tapi dia menyampaikan bahwa ya tidak semua Pak mau dites, tidak semua Pak mau dikontrol dalam konteks bagaimana isolasi mandiri yang baik. Selebihnya ya pengalaman Kudus waktu terjadi outbreak. Begitu, Mas Ganjar, ya? Kenapa? Padahal mereka yang tidak mau dites ini yang kena kontak tracing. Atau bagaimana? Oh iya, antara lain. Maka ketika kemudian kita menemui itu tidak mau, maka itu menjadi tantangan kita. Dan cara yang lain ketika kemudian mereka dinyatakan positif dan mereka isolasi mandiri di rumah, maka itu sangat berbahaya untuk keluarganya. Maka ketika terjadi outbreak di Kudus itu, kita angkut
oleh Polda, oleh Kodam, semua kita angkut dan Dem Kapolres ngangkut dibawa ke Boyolali. Kita paksa sampai kita dimaki, kita dimarahi, tapi hasilnya sekarang baik. Dan itu juga yang kita terapkan sekarang di Klaten, karena di Klaten punya angka kematian, angka kasus yang meningkat juga cukup tinggi. Jadi kita sedikit agak memaksa memang pada konteks itu. Oke, baik. Mas Emil, di Jawa Timur bagaimana? Kalau tadi di Jawa Tengah, Mas Ganjar mengatakan angka kematian paling tinggi itu ada di mereka yang tengah menjalani isolasi non-ventilator. Saya meneruskan yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan juga, varian Delta ini ada resiko yang cukup besar manakala tidak tertangani sedini mungkin, begitu. Nah, sekarang ini kan justru yang meningkat adalah istilahnya keinginan untuk melakukan isolasi mandiri. Sedangkan pemburukan kondisi itu bisa terjadi sangat cepat di varian Delta ini. Nah, inilah yang kita cermati membuat kondisinya pada saat masuk ke IGD itu sudah dalam keadaan yang saturasinya rendah. Nah, inilah makanya kita memutuskan di dalam rapat yang dipimpin Pak Menko Marves bahwa sebenarnya pilihan pertama adalah membawa ke isolasi terpusat, bukan isolasi mandiri. Oke, jadi kalau data yang tadi saya tanyakan bagaimana? Kalau di Jawa Timur, berapa proporsi persentase mereka yang meninggal dunia ini, baik yang isolasi mandiri maupun yang menjalani perawatan? Atau tadi lebih spesifik lagi seperti Jawa Tengah, kebanyakan isolasi non-ventilator yang meninggal dunia? Mungkin begini, kalau kami pada saat itu melakukan audit kematian, tapi ini tahun lalu, 2020 ya, pada saat itu case fatality rate di Jawa Timur tinggi. Pilihannya hanya dua, ada kendala di penanganannya atau kasusnya terlalu banyak tapi tidak terlaporkan, sehingga proporsinya jadi kelihatan terlalu tinggi kematiannya. Nah, untuk kaitan dengan itu kami diskusi dengan ID, kami tanya ada nggak hal-hal yang belum dilakukan di Jawa Timur yang dilakukan oleh daerah lain, atau hal apa yang salah dilakukan di Jawa Timur yang dilakukan di daerah lain. Ini kaitannya bukan hanya dengan kematian tapi penularan tenaga kesehatan. Jawaban dari ID Jawa Timur memang tidak ada, semua sudah dilakukan. Nah, ternyata kalau sudah pakai ICU ventilator, survival rate-nya itu kisarannya 30-40%. Kalau pakai ventilator ICU, karena kondisinya sudah memburuk, sudah terjadi badai sitokin. Nah, inilah yang kemudian akhirnya digunakan high flow nasal kanul untuk mencegah hypoxia. Saya nggak akan bicara terlalu teknis karena itu bukan area saya, tetapi pada intinya berbagai jenjang penanganan, termasuk terapi oksigen, ini diperbanyak kapasitasnya. Nah, satu lagi yang menjadi concern selain kematian di ICU, artinya kematian di ICU kita persentasenya tidak berbeda rumah sakit Jawa Timur dengan rumah sakit lain. Nah, yang kedua ternyata death on arrival di IGD. Nah, inilah yang tadi sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, kadang-kadang orang ini takut dengan stigma COVID, takut dibawa ke rumah sakit, ya, sehingga pada saat kondisinya sudah sangat sulit barulah dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga yang kemudian kita sikapi dengan memastikan di lini terdepan concern desk itu oximeter ada, perawatnya punya APD yang memadai untuk mengantisipasi pasien yang probable COVID. Oke, kembali lagi ke data Mas Emil, karena tadi belum terjawab. Kalau di Jawa Tengah kan jelas proporsinya hampir sekitar 50% Mas Ganjar tadi ya, isolasi non-ventilator. Kalau Jawa Timur berapa? Karena ini kan penting sekali data untuk kemudian tindak lanjutnya seperti apa follow up-nya. Ya, kita merujuk ini ya, data dari rumah sakit ya misalnya, bahwa kematian yang terbanyak itu terjadi diantaranya juga ada proporsinya ada di ICU, saya sudah sebutkan tadi. Kemudian di IGD, death on arrival juga ada. Nah, tetapi memang tetap di isolasi itu juga ada, karena sebelum mereka bisa dibawa ke ICU, mereka juga mengalami pemburukan kondisi. Nah, untuk proporsinya tadi, sebagaimana saya sampaikan, kalau yang di ICU sekitar 30-40% survival rate, nah yang di IGD ini kami ada, mohon izin, saya akan pastikan data yang paling terkini. Proporsi memang di IGD itu dan di intensive care itu proporsinya kurang lebih sama. Tetapi memang yang ada di isolasi ini kaitannya dengan kondisi yang mungkin tidak langsung death on arrival, tetapi pada saat dibawa ke isolasi juga kondisinya sudah tidak kondusif. Itu bisa mencakup kurang lebih setengahnya dari total kasus. Oke, angka ini masih belum bisa dikendalikan, Dokter Slamet. Bagaimana kemudian ketika PPKM darurat ini sudah diturunkan, diubah lagi istilahnya menjadi level 4 dan juga level 3, artinya ada pelonggaran aktivitas, sementara kasus juga masih tinggi, angka kematian masih tinggi. Nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Prime Talk.
Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Dokter Slamet. Dokter Slamet, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah bagaimana ini ketika peraturan kebijakan ini dilonggarkan di saat angka kematian tadi masih tinggi. Tentu ini kan membuat cemas banyak pihak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Kita petakan dulu bahwa angka kematian tinggi ini kan ada di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Penyebab utamanya kematian ini memang nomor satu itu memang dari virusnya sendiri, varian Delta ini sangat ganas sekali. Pada saat gelombang 1, gelombang 2, orang datang ke rumah sakit itu masih saturasi di atas 90. Nah, yang sekarang, yang varian Delta itu rata-rata di bawah 90. Itu yang datang ke rumah sakit. Pada saat di bulan Juni, saya mohon maaf, memang PPKM kita juga kurang cepat, tapi nggak masalah walaupun terlambat. Nah, ini yang menyebabkan pasien ini sangat banyak sekali, rumah sakit sudah overload, tidak mampu. Sehingga si pasien ini akhirnya isolasi mandiri di rumah, obat tidak ada, oksigen tidak ada, ya ala kadarnya akhirnya memang itu sebuah resiko pandemi seperti itu, meninggal dunia. Jadi artinya memang karena terjadi ketidakseimbangan antara infeksinya dengan layanan kesehatan ya, vaskesnya, begitu dok? Iya, betul. Saya masih ingat betul, karena saya juga direktur rumah sakit, bahwa di UGD yang kapasitasnya hanya 10 itu kita mengelola 40 orang yang ada di UGD. Nah, di sisi lain tenaga kesehatan kami juga separuh terinfeksi, sehingga kita dengan separuh dari tenaga yang ada kita melayani yang overload tadi, sehingga yaitu kematian itu jadi tinggi. Nah, untuk di sisi lain kami juga kekurangan oksigen, kekurangan obat, itu hanya menunjang saja kematian itu gitu loh. Karena sesungguhnya bahwa pengobatan yang paling pas utamanya adalah oksigen, dan oksigen saat itu memang tidak ada, sangat sedikit lagi. Misalnya kita oksigen sampai jam 9 malam, sampai jam 7 itu belum ada. Kita sudah ketar-ketir, sudah kita kurangi lagi volume oksigennya, sehingga itu bisa menyebabkan pasien menjadi berat sehingga meninggal dunia. Nah, untuk pelonggaran ini, pemerintah harus konsentrasi kepada kuratif. Karena PPKM kan kita harus jujur, untuk pasien yang non-ICU memang sudah turun, Pak. Sekitar 15-20% itu sudah turun. Nah, tetapi untuk pasien yang kritikal itu masih tinggi. Sehingga masyarakat, pemerintah punya kewajiban, satu, oksigen, menyediakan oksigen. Yang kedua, menyediakan obat. Yang ketiga, tenaga insya Allah sekarang sudah mulai recovery lagi. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Kalau memang ini kebijakan untuk dilonggarkan, satu sisi kuratifnya itu harus dicukupi. Gitu. Oke, baik. Ini langsung bisa dijawab oleh Pak Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak Abdul Qadir. Jadi soal oksigen, obat, dan nakes tadi permintaan dari teman-teman ID. Bagaimana menjawabnya dari Kemenkes? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Pak Abdul Qadir. Mempersiapkan untuk penambahan, pertama adalah penambahan tempat tidur di beberapa daerah. Seperti di Jawa Tengah kemarin, kita di Wisma Haji Donohudan, kita juga lakukan penambahan untuk ruangan perawatan pasien dengan kondisi sedang. Demikian juga dengan di Jawa Timur, kita lakukan penambahan untuk ruangan ICU di Dr. Sutomo dan di Rumah Sakit Ramblan. Malahan Jawa Timur ini kita sudah putuskan untuk membangun rumah oksigen yang tujuannya adalah mendekatkan pasien itu dengan fasilitas oksigen. Sehingga dengan demikian pada saat mereka membutuhkan oksigen itu langsung diberikan. Saya kira ini memang pemerintah juga sudah bekerja keras, dan alhamdulillah kelihatan bahwa hasil kerja keras kita sudah memberikan hasil yang sangat positif. Tren sekarang ini kasus sudah mulai menurun. Untuk Jawa Tengah, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar, sudah berada pada posisi 67% bed occupancy rate.
Luar biasa Pak Ganjar, sekarang sudah berada di zona kuning. Kemudian di Jawa Timur yang masih tinggi Pak Wagub masih berada di posisi 77%. Ini luar biasa. Oleh karena itulah maka saya kira kita semua harus bekerja keras. Salah satu penyebab kematian yang tinggi di daerah di isoman itu adalah oleh karena pasien itu memang masih enggan datang ke rumah sakit Pak. Masih enggan datang ke rumah sakit, sehingga kita dapatkan adalah bahwa mereka rata-rata ke rumah sakit sudah dengan kondisi berat dan kritis. Oleh karena itu jangan heran kalau angka kematian di gawat darurat itu tinggi, seperti yang disampaikan Pak Slamet tadi itu. Dan kedua, masyarakat kita juga masih sering melakukan atau mendiagnosis dirinya sendiri. Dia masih sering mendiagnosis dirinya sendiri, kalau tidak ada gejala yang dia rasakan agak berat, itu dia tetap tenang-tenang di rumah, malahan tidak merasa dirinya sakit. Padahal pada saat kita lakukan pemeriksaan foto ronsen sudah ada tanda-tanda pneumonia di dalamnya. Oke. Ini juga masalah. Seperti itu. Pak Abdul Qadir, apakah ini juga salah satu faktor tidak tercapainya target testing harian untuk mencari tahu seberapa luas memang warga senasional ini yang terinfeksi? Dengan varian baru ya maksudnya Mas Bayu? Ya, dengan varian baru ini kita tetap melakukan sequencing sebenarnya. Dan memang kelihatan bahwa memang yang dominan itu adalah varian Delta. Dan ini tidak cuma di Pulau Jawa, tapi sudah menyebar ke luar Pulau Jawa. Sudah masuk di Bali, sudah masuk di Kalimantan Timur, sudah masuk di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Sekarang ini yang paling kami takutkan dari Kementerian Kesehatan adalah bila mana terjadi second wave atau kejadian seperti di Pulau Jawa, itu daerah di luar Jawa. Ini yang paling kami takutkan. Kenapa? Karena infrastruktur kita di Pulau Jawa sebenarnya jauh lebih bagus, lebih mampu, SDM cukup. Tapi kalau di luar Pulau Jawa ini harus kita hati-hati. Harus kita hati-hati. Baik. Saya ingin ke Mas Ganjar lagi. Mas Ganjar, soal testing harian ini juga menjadi kunci. Bagaimana tes harian di Provinsi Jawa Tengah? Apakah sudah memenuhi syarat yang disyaratkan, aturan yang disyaratkan oleh WHO? Atau bagaimana? Karena kalau saya terus terang cek ke masing-masing website di provinsi, yang paling jelas itu secara persentase seperti DKI 4-6 kali lipat dari standar dari WHO per minggunya. Kalau Jawa Tengah seperti apa? Nanti juga Mas Emil gantian di Jawa Timur. Mas Ganjar terlebih dahulu. Ya, kalau testingnya sih dari standar WHO kita udah 100% lebih dikit ya. Tapi buat saya dengan kasus yang sudah setinggi ini itu kurang. Sekali lagi itu kurang. Jadi kalau hanya pakai rumus formula itu menurut saya terlalu sederhana. Maka kadang-kadang memang menghantui performansi sebuah pemerintahan. Kalau kemudian nanti angka-angkanya tinggi kan seringkali orang nervous. Aduh angkanya tinggi. Kalau saya nggak peduli udah diembat aja gitu. Pokoknya testing banyakin. Awas jangan sampai orang tidak dites. Cari dimanapun sampai kita bisa tahu. Karena semakin kita banyak ngetes, kita tahu kondisi kita. Jangan pedulikan pada persoalan performan karena angka-angka. Maka seringkali ini kan menjadi trauma. Maka saya katakan data dan angka itu mesti integritas dari awal dijaga betul. Karena dengan tahu apa yang terjadi semestinya, treatment kita insya Allah tidak akan keliru. Maka tadi itu, mana sih yang berat, mesti dibawa ke rumah sakit, mana harus diisolasi. Mana yang bisa kita paksa sampai ke isolasi terpusat, mana yang harus cukup mandiri saja. Ketika mandiri, siapa yang harus bisa menjaga? Ketika dia harus menjaga, cara komunikasinya bagaimana? Ini pelajaran yang sangat berharga buat kami semua. Maka sekarang khusus testing tracing ini sekarang kita gas lagi begitu. Oke, gas lagi. Tetapi permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir dan juga Dr. Slamet, masih banyak mereka yang tidak mau untuk dites. Mas Emil nanti dijawab usai jeda berikut ini di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Mas Emil. Tadi pertanyaan sebelum jeda adalah bagaimana prakteknya kalau masih banyak warga yang bahkan dites saja tidak mau, sehingga tidak termonitor ketika masuk ke rumah sakit, datang ke IGD, kemudian tidak sempat tertolong. Terlepas dari memang fasilitas kesehatan juga kekurangan nakes, kemudian juga tempat tidur, ICU, dan lain-lain. Siap, Mas Wahyu. Jadi betul kaitannya tadi tes. Kita kalau observasi, saya ingin balik lagi ke data saya yang tadi karena nyambung. Tadi kan saya katakan IGD bisa mendekati ICU sama-sama 20%, sisanya isolasi.
Ini memang data Kemenkes yang mana Jawa Timur nggak terlalu beda. Tapi di akhir tahun lalu, waktu belum ada varian Delta ini, yang meninggal di IGD 4,2%. Kok sekarang bisa jadi 20-an%? Artinya memang ini adalah satu hal yang serius bagi masyarakat, bahwa istilah OTG itu sudah sulit ditemukan hari ini, Pak Dirjen ya. Sekarang ini mereka tuh rata-rata yang masih muda-muda, seger-seger, sterek-sterek ya, itu ngerasakan juga loh penurunan saturasi oksigen gitu. Jadi inilah yang kemudian kita mengalami tantangan bagaimana masyarakat itu tidak terbebani dengan stigma. Di wilayah urban ini masih lumayan, tapi di wilayah pedesaan ini, makanya kami memastikan tadi di Ponkesdes, waktu kami ke daerah Bangkalan, di Blega, jadi bukan di Bangkalan kotanya, itu Ponkesdes itu di-equip dengan oximeter, tapi juga ada edaran yang sudah beredar dari puskesmas. Ponkesdes jangan kemudian lupa merujuk ke puskesmas. Karena takutnya pasien ini datang ke Ponkesdes, nggak dilapori ke puskesmas, padahal dia probable COVID. Sebaiknya langsung dilaporkan dan dirujuk. Jadi ini yang menjadi challenge kita yang harus kita atasi. Mudah-mudahan dengan gerakan gebrak tracing ini yang dijalankan oleh TNI, Polri juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk jangan ragu dengan tes antigen minimal cepat bisa langsung. Berapa testing capacity harian di Jawa Timur saat ini, Mas Emil, dan targetnya berapa kalau untuk ditingkatkan? Ini netizen saja sudah nyerang pada saat kita mengatakan, jadi tadi Pak Gubernur tepat, kita tidak terpaku standar WHO, karena standar WHO itu dibandingkan dengan kasus yang ada di kita hari ini sudah tidak memadai sebenarnya. Kita standar WHO-nya 40.000, kita 86.000. Satu hari ada 11.900 tersebar di hampir 150 mesin. Tapi masalahnya setengah mesin PCR adanya di Surabaya aja. Karena kan kapasitas terbesarnya juga dari lab-lab swasta ya. Nah inilah sebabnya kita mensuplemen dengan antigen, Mas Wahyu. Artinya antigen pun sekarang sudah bisa direcognize sebagai entry test. Ya, jadi karena faktor keterbatasan laboratorium juga begitu ya, Mas Emil ya? Ya sekarang pun antigen sudah bisa masuk ke NAR, ke New All Record. Jadi sebenarnya angka hari ini pun juga mencerminkan angka-angka dari itu. Baik, nah ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Abdul Qadir. Kita berkaca ke India misalnya yang bulan April Mei kemarin itu juga terjadi ledakan, tetapi saya baca dari hasil riset pemberitaan artikel terbaru di Indian Times, Times Indian di sana, bahwa mereka itu dalam waktu 36 hari ketika meledak kasusnya itu bisa mulai diturunkan, dan 36 hari berikutnya kasus sudah bisa kembali ke angka positivity rate yang normal di bawah 0,5%. Salah satunya adalah karena pendekatan menggunakan tes antigen ketimbang PCR. Kenapa itu tidak dijalankan di Indonesia, Pak Abdul Qadir? Ya, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya sih di Permenkes kita yang baru ini itu sudah mengatakan bahwa rapid test antigen itu sudah bisa masuk ke dalam entry test. Jadi seperti disampaikan Pak Wagub tadi, bahwa rapid test antigen ini sudah bisa digunakan sebagai entry test, sekaligus sudah bisa masuk di dalam new record, dilaporkan sebagai kasus positif. Seperti itu. Dan ini pun bisa digunakan oleh rumah sakit untuk bisa mengajukan klaim. Tetapi memang kita itu mengambil aturan bahwa rapid test antigen ini memang diprioritaskan kepada daerah-daerah yang belum terdapat fasilitas PCR-nya seperti itu. Jadi kalau di daerah-daerah yang belum terdapat fasilitas PCR, membutuhkan waktu pengiriman yang sangat panjang, transportasi sangat panjang, maka rapid test antigen itu diberlakukan sebagai entry test, sekaligus bisa sebagai exit test. Jadi sudah diberlakukan Pak. Artinya tidak diberlakukan rata di setiap daerah begitu Pak Abdul Qadir? Untuk masuk rumah sakit itu sudah bisa diberlakukan. Jadi misalnya ada pasien datang di gawat darurat, kemudian dilakukan rapid test antigen dan dia positif, itu sudah dianggap positif masuk rumah sakit. Tetapi kan di rumah sakit ini juga tetap akan dilaksanakan pemeriksaan PCR. Kenapa? Karena kita butuh untuk diagnostik, Pak. Butuh untuk diagnostik untuk melihat CT-nya berada di posisi mana nih. Apakah CT-nya di atas 35 atau CT-nya mungkin 20 dan 10. Karena itu akan menjadi acuan buat kita bahwa CT yang di bawah 20 misalnya itu adalah salah satu potensi untuk dilakukan sequencing. Kenapa? Karena kemungkinan itu adalah suatu varian baru yang harus kita periksa seperti itu. Oke. Baik, kalau ini bagaimana? Ada kekurangan tenaga kesehatan juga, tentu ini dikeluhkan berulang kali oleh ID. Karena fasilitas kesehatannya juga kurang, kalaupun sudah ditambah juga susah untuk membawa masuk nakes dari luar daerah misalnya untuk pemenuhan di Jawa Tengah misalnya ataupun di Jawa Timur misalnya. Bagaimana jalan keluarnya ini? Sementara juga nakes ini bertumbangan satu persatu.
Jadi gini, untuk mencegah kematian, kita harus mempersiapkan kuratifnya tadi. Kuratifnya itu tadi kita harus ada kecukupan nakes dulu gitu loh. Kita buka ICU 100, padahal ketentuannya itu 1 bed 1 perawat gitu loh. Begitu si pasien masuk ICU, itu harus observasi ketat. Kalau nggak observasi ketat, itu bisa meninggal dunia. Itu nomor 1. Jadi SDM itu memang nomor 1 harus didahulukan. Nomor 2 adalah tadi kecukupan obat sama oksigen. Pada saat bulan Juni kemarin, obat hilang, Pak. Sangat susah sekali obat. Oksigen juga susah sekali. Terus kemudian yang ketiga baru jumlah bed kita perbanyak. Nah, ditambah pada saat itu memang sebagian kita tenaga medis sama tenaga non medis itu terinfeksi, Pak. Ikut dirawat juga. Jadi itu menunjang seperti itu. Nah, kami tidak pengen menyalahkan siapa, cuma andekan saat itu PPKM kita itu di awal mungkin bisa mengurangi angka kematian, tapi kan ini terlambat. Tapi sudahlah. Nah, kasus India bisa turun karena PPKM lah, karantina wilayah dia di awal, sehingga dia langsung turun. Nah, ke depan saya memberi usulan kepada pemerintah, kita sudah gelombang 1 bulan Maret 2020, gelombang 2 bulan Oktober, gelombang 3 bulan Juni. Nah, ini kan selalu berpindah nih. Pertama Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sekarang masih besar. Nah, sisanya ini yang di luar Jawa, mohon pemerintah segera menyediakan yang kemarin menjadi kesulitan di daerah Jawa untuk menurunkan angka kematian. Nah, untuk yang di daerah Jawa, yaitu tadi nakes sama obat sama oksigen aja itu bisa menurunkan angka kematian. Oke, baik. Bagaimana kemudian dengan vaksin progresnya? Karena kita sudah di era vaksin, banyak negara yang sudah hampir mencapai herd immunity untuk dosis kedua ya, bukan hanya dosis ke-1 saja. Karena ini juga dikatakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa 99% yang meninggal dunia rata-rata karena memang belum divaksin. Nanti dijawab usai jeda berikut ini, progresnya bagaimana di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur untuk vaksin COVID-19 di Prime Talk. Sesaat lagi. Baik, kembali di Prime Talk. Saya ingin ke Pak Abdul Qadir soal vaksin ini, bagaimana efikasinya, efektivitasnya untuk bisa meredam kasus kematian. Karena Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa memang lebih dari 90% meninggal dunia ini rata-rata memang selain komorbid juga belum divaksin. Sementara target vaksin kita untuk 1 juta ini juga naik turun, Pak Abdul Qadir. Bagaimana mengejarnya? Ya, betul Pak. Jadi memang kasus kematian yang terjadi itu rata-rata adalah mereka yang belum dapat vaksinasi. Kalau mereka dapatkan vaksinasi misalnya 1 kali suntikan, itu ternyata angka kematiannya cuma sekitar 34%. Sedangkan kalau vaksinasi dengan suntikan kedua itu kematiannya semakin kecil. Oleh karena itu memang salah satu usaha kita untuk mengurangi kematian ini adalah dengan vaksinasi. Oleh karena itulah maka sekarang ini kita lagi berusaha maksimal untuk meningkatkan vaksinasi. Khusus untuk Jakarta, Pak, ini mungkin Pak Gubernur juga Jawa Tengah, Pak Ganjar dengan Pak Wagub juga, itu oleh Kapolda, Pak, itu ada satu kegiatan yang disebut sebagai vaksin merdeka yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Agustus dengan target akan menyapu bersih semua warga Jakarta untuk mencapai herd immunity 80%. Jadi targetnya itu dia akan menyisir semua RW-RW, 999 RW yang tingkat vaksinasinya masih rendah, itu kan jadi sasaran, dan dalam waktu 17 hari ini itu akan disasar, sehingga dengan demikian 3,4 juta akan selesai. Jadi saya optimis bahwa vaksinasi ini dalam waktu singkat, dengan kerjasama semua kementerian, lembaga, ABRI, polisi dan kepolisian dan sebagainya, dan juga masyarakat umum yang gencar melaksanakan vaksinasi ini terus. Baik, Pak Abdul Qadir, itu Jakarta yang infrastrukturnya memang paling siap begitu. Bagaimana dengan wilayah lain? Jawa Timur progresnya sejauh ini sudah berapa persen yang dosis 1 dan dosis 2? Yang dosis 1 7 juta sudah ya, jadi dari total target 30 juta. Tetapi memang kita mengakui lansia masih perlu digenjot karena rata-rata mereka ada komorbid, ada rasa takut, lebih berat terhadap lansia, dan sekarang sasarannya sudah diekspansi. Tinggal sebenarnya Dinkes lagi on fire nih, kita berharap
segera ada droppingan vaksin lagi, karena ini kan turunnya macam-macam. Ada yang ke Dinkes, ada yang ke instansi-instansi lain, dan kita berharap pelaksanaan kita ini bisa maksimal di semua lini. Oke, baik. Jawa Tengah, Mas Ganjar, bagaimana progresnya? Berapa persen yang dosis 1 dan dosis 2? Halo, Mas Ganjar. Mas Ganjar, sepertinya masih di mute. Boleh diulangi lagi, Mas Ganjar? Oke, baik, silakan. Sudah bisa terdengar? Oke ya. Sudah, silakan. Baik, untuk yang dosis pertama 16,59% dan untuk dosis yang kedua 8,77% dan ada 3 vaksin yang sudah masuk. Memang ini rendah karena sebenarnya kita itu bisa ngebut. Maka kemarin saya propose ke Pak Menteri Kesehatan, Pak boleh nggak saya dikirimi 2,4 juta setiap minggu? Dan kami sudah siapkan skenario percepatan. Ya belum bisa karena memang vaksinnya nggak ada. Jadi kemarin memang ada prioritas dari provinsi yang memang membutuhkan itu untuk dipercepat. Maka dalam konteks NKRI buat saya yang mana dulu lah gitu, silakan. Itu bisa menjadi prioritas pemerintah pusat dan kami memberikan. Dan hari ini akhirnya kita sudah diberikan ruang yang nanti lebih longgar dan mudah-mudahan Agustus ini lebih banyak lagi vaksin yang diberikan kepada kami. Jadi karena memang ketersediaan vaksinnya juga ya, tetapi dijanjikan Menkes Agustus sudah bisa dipenuhi 2,5 juta per minggu untuk Jawa Tengah. Enggak mampu itu, enggak mungkin. Jadi paling banter sekarang ya masih sekitar 500.000 dalam setiap minggu. Itu kalau naik ya paling banter 700.000, paling banter segitu. Kalau bisa 1 juta saja sebenarnya apa yang ditargetkan oleh Presiden, maaf ini. Infrastrukturnya semua pemerintah daerah itu siap, yakin saya. Dia punya puskesmas, dia punya kelurahan, punya desa, dan kami pernah membuat senario itu, kalau kemudian basis vaksinasinya ada di kelurahan dan di desa, vaksinatornya siap betul, rakyatnya siap, tinggal kita menunggu vaksinnya saja. Maka kecepatan dan banyak-banyakan vaksin, mohon maaf ya, kayaknya nggak bisa dipakai untuk ukuran achievement daerah melakukan vaksinasi. Baik, mudah-mudahan bisa tercapai segera di bulan Agustus soal vaksin dan semua soal testing capacity juga 3T paling tidak yang memang harus dikedepankan meskipun PPKM ini sudah mulai dilonggarkan. Terima kasih Bapak-Bapak. Dokter Slamet, mohon maaf ini tidak sempat saya berikan suara terakhir karena waktu kita yang terbatas, Dokter Slamet. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Ganjar, Mas Emil dan juga Pak Abdul Qadir. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV